serahkan waktu sampai dengan pukul 10 ya. Insya Allah pukul 10 tepat Pak Esra sudah hadir di sini. Silakan Pak Esra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumil Harusnya saya jam 10, tapi karena Pak Kesra jam 10, ya tapi saya dipajukan. Jam 12 saya ada acara, nggak bisa tukar-tukar ya. Ya udah nggak. Dan hari ini saya nggak bawa laptop, jatuh murag hancur. Ya udahlah, dihafal aja lah. Saya itu judulnya adalah ilmu, iman, ibadah. Itu judul khutbah kan. Sampai hafal banyak, tulis ya masing-masing. 5 tingkatan informasi. 1. Noise. 2. Data. 3. Persepsi. 4. Ilmu. 5. Wisdom. Nah, kita akan bahas ilmu kan? Apa itu ilmu? 1 apa tadi? Noise adalah informasi yang bersifat kabar burung. Wah, tiap hari kita masuk ke telinga noise dari TikTok, dari TV, dari koran, dari WA, banyak ribuan noise masuk ke WA kita ke telinga. Tapi itu bukan ilmu, baru noise, kabar burung. Dari siapa sumbernya, benar enggaknya, boro-boro. Ustaz mah nggak boleh menyampaikan noise. Tidak boleh menyampaikan noise. Apa hadisnya? Naha Rasulullah an qila wa qala. Rasulullah melarang mengatakan itu ini tanpa kejelasan. Jadi para ustaz tidak boleh ceramah itu noise. 2. Data. Data adalah informasi yang jelas sumbernya, tapi belum tentu benar. Data adalah informasi yang belum tentu benar. Jelas sumbernya, tapi belum tentu benarnya. Ulangi, data adalah informasi yang jelas sumbernya, tapi belum tentu benarnya. Terang tuh, itu jamaah kita. Neni putra Cewiwin hamil di luar nikah. Data bukan? Cek saha, cek Kang Ujang, cek bi itu, cek Kang Dede, cek Kang Dede. Jelaskan sumbernya ya? Sumbernya jelaskan. Apa beritanya? Neng Wiwin hamil di luar nikah. Ilmu bukan? Baru data. Ya. Baru data, belum tentu. Itu. Jangan pukul benar. Nah, tidak boleh khutbah begitu. MBG itu adalah uangnya dari hasil korupsi. Kehelah, cicing itu. Ustaz. Bahkan pernah gini. Ada. Hadirin sekalian. Ada seorang berdoa, ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah. Tapi jangan titipkan ke polisi ya Allah. Sok CF. Ditewakan. Orang ada gitu. Heureuy beneran khutbah tapi teu ngeunaheun heureuy. Polisi aya di dinya.
Jadi ulah sembarangan, ulah omong-omong nak. Ya, itu namanya apa teh? Data. Ketiga, persepsi. Ialah data yang sudah ditafsirkan oleh masing-masing orang. Persepsi adalah data yang sudah ditafsirkan oleh masing-masing orang, tapi tafsirannya berbeda-beda. Tafsirannya berbeda-beda. Cek nikah, kata kumaknya nengewi teh hamil di luar nikah. Cek kawan teh salah, geus kawin eureun. Wah, kawin iraha, beuting kawinnya kawin siri. Nah, Bapak sebagai dipesan ku DKM teh, Pak, tolong ya terangkan nikah zina. Hamil zina. Jangan lu seneng dipesan itu teh. Kayak orang mah lain radio, bukan TV, tapi harus kita teliti dulu. DKM datang. Bu, saya ibu saya, Bu Ika, punten, areta wiwin teh putra ibu, hamil, hamil, kapan nikahnya? Nikah nama tos lami Pak, tos 4 tahun. Ini ambil terangkan COVID. Nikahnya sembunyi, tidak ramean, kan tidak boleh. Jadi tos nikah, tos 4 tahun sila, namanya hamil ayeuna, tuh siap untuk itu kemana-mana. Coba kalau udah terlontar keluar, wah bahaya ulama. Geus lah, dianggapnya pencemaran nama, baik dihukum teruslah. Itu namanya persepsi. Yang keempat, ilmu. Ialah data yang sudah diverifikasi. Yang sudah diverifikasi. Divalidasi. Diverifikasi atau divalidasi. Ya, coba kumpul sini, betul enggak Wiwi teh meninggal dunia hamil luar nikah? Enggak Pak, dia udah nikah bulan atau 2001 masa COVID, gitu, jadi salah dong. Nah kalau begitu, Wiwin hamil, betul? Hamilnya hamil gara-gara nikah. Kita nggak tahu karena nikahnya masa COVID, kayak gitu. Banyak hal-hal yang dalam agama yang harus verifikasi. Kalau tafsir, kalau Al-Quran, tafsir. Kalau hadis, bukannya syarah, bukan hanya urut. Ya mustolah, apa istilahnya? Ditakhrij. Contoh yang paling gampang. Ada sekarang 5 tahun lah. Ulama di mana-mana menyampaikan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai keluar matahari, kan? Kemudian sholat suruh 2 rakaat, maka pahalanya adalah sama dengan pahala umroh dan haji. Tamah, sempurna. Di mana-mana. Tertiba tak gitu, keheula. Sok tinggalin hadisnya. Ternyata menimbulkan banyak pendapat. Ada yang mengatakan hadis sahih, ada yang mengatakan hadis dhaif, dan lain-lain. Ternyata yang paling kuat itu menurut para ahli, hadisnya ada betul, tapi hadisnya beberapa orang mengatakan hadis dhaif. Sholatnya bener sih, ayah sholat nama ngan pahalana. Unggal poe haji yang umroh unggal minggu Senin haji umroh atau ngono teu antri haji teh. Nah ini ke bapak sok teliti deui. Bagian bapak teliti mah teliti. Tapi eta mah kan anu bisa masalah hadis.
Nu teu bisa paling baca sarahna wungkul. Geus ulah pun hadis lah. Geus loba gandeng maneh, geus gawean geus. Itu teu bisa ulah mah bisa gitu. Tapi ada yang kelima, wisdom. Apa tuh wisdom? Bijaksana. Bapak udah tahu itu hadis dhaif, tapi Bapak jangan ngomong sembarangan di mana-mana. Dur di sebuah masjid tanpa aduh sekalian sholat suruh itu ada, tapi hadis tentang pahala sama dengan haji umroh itu hadis dhaif. Ustazna aya tuh. Kita naon kalau jual geus kadeukeun hadis batur. Kalau kayak bisa ngawau geus dur. Langsung diulang deui. Nah, tidak wisdom. Apa itu wisdom? Wisdom itu adalah punya ilmu yang disampaikan dengan tepat waktu. Gak boleh kita begitu. Aya nu nguburkeun jelema pakai adan dulu. Si bapak punya pendapat tidak ada adan sebelum nguburkeun jenazah. Ketika masuk orang ke Allah, aji teh teh. Itu adan, itu lain rek salat lain nguburkeun jelema teh. Bid'ah. Wah, tidak wisdom. Jadi banyak orang pintar punya ilmu tapi tidak wisdom. Gelut itu mah ujungnya dakwah teh. Ya. Jadi kita tidak cukup dengan noise. Perlu data ditafsirkan sesuai dengan kemauan kita dulu. Kemudian berikutnya dikaji, divalidasi. Terus udah yakin itu ilmu baru disampaikan dengan cara yang bijak. Itu yang sulit. Ulama teh hese, nu bijak di Bandung teh loba, nu galak teh puguh. Ya. Jadi kalau kalau khutbah di mana-mana kan, kadang-kadang di Persis, di Muhammadiyah, di NU, Al-Wasliyah kan tidak semuanya sama ya. Maka kita harus menyampaikan apa yang sama dulu. Yang menyampaikan apa yang tidak sama, gelut utama. Ya. Jadi apa yang paling penting? Wisdom. Al-hikmah bahasa Arabnya. Al-hikmah itu sulit. Ya. Kan tugas Nabi itu menyampaikan Al-Quran dan Al-hikmah. Itu Al-hikmah itu wisdom. Ulangi lagi. Itu bukunya. Lihat ke sini aja, jangan lihat catatan. Ada 5 tingkatan informasi. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang bisa ngangkat? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu ilmu? Sok acung. Kayak hijau lah seorang. Oh iya, oke, benar. Apa itu wisdom? Apa? Apa? Lengkap. Ilmu yang disampaikan berdasarkan melihat keadaan sehingga tidak menyinggung orang lain. Oke, bagus. Ya. Iji tanya. Karena hiji tak 10-nya cukupnya. 2. Tingkatan ilmu. Bukan tingkatan, ragam bolehlah. Ragam ilmu. 1. Ilmu nasut. 2. Ilmu nubuwah. 3. Ilmu jin. 4. Ilmu malakut. 5. Ilmu jabarut. Oke. 1 ilmu nasut. Nasut itu manusia. Ilmu nasut ialah ilmu peradaban. Ilmu peradaban yang
dimiliki oleh manusia. Bapak, ini apa namanya? Batik. Baju batik. Ya. Bapak kenapa kesini pakai baju batik untuk setaranya? Bapak orang beradab. Ya, mau pakai baju orang Tidak beradab. biadab. Ya, aya ilmu nyieun baju, aya ilmu nyieun bangku, aya ilmu nyieun TV, aya ilmu nyieun pesawat terbang, itu ilmu peradaban. Dipelajari semua. Mempelajari langit, lahir ilmu astronomi, bumi, geologi, gunung, vulkanologi, laut, oceanografi, obat-obatan, farmasi, kesehatan, kedokteran, ya, ilmu tumbuh-tumbuhan, hewan apa, kehidupan, biologi, itu peradaban. Namun untuk ilmu itu orang mau bisa nyaman itu tidak akan ada TV, tidak akan ada rumah, baju, peci, itu sudah ilmu peradaban. Nah, itulah manusia. Itu ilmu manusia. Jadi Bapak hanya belajar ilmu itu. Itu manusia. Manusia umumnya gitu belajar. Ilmu kimia, mana? Farmasi, Anda kedokteran, Anda apoteker, oh itu. Hebat, ilmu peradaban. Itu manusia. Yang kedua, ilmu bukan lupa jiniah, jin dulu, ilmu jin dulu. Yang kedua ilmu jin. Beda enggak ilmu manusia dan ilmu jin? Ada yang beda ya? Ilmu jin kira-kira apa? Nggak legit. Apa bisa nggak legit? Bawa jin. Nggak legit jam 2. Ya. Jadi ilmu ngalang kita ilmu jin. Ya. Bahkan banyaklah ilmu jinnya. Oh, bisa. Nah, tapi jin makan apa? Tulang kotoran. Tulang, getih. Ya. Di perempuan yang sudah haid, pakaian haidnya cepat cuci. Kalau enggak, jin daratan. Saya pernah membongkar tumpukan bata di Masjid An-Nur. Di dalamnya terdapat 21 celana dalam wanita. Dikumpulkan, dikoleksi. Ya, bisa kalau ya, bisa melihat jarak jauh kan, bisa melihat, bisa tembus dinding. Itu siapa? Bapak mah tak bisa. Dia tinggal belajar naon-naon sok. Jadi ilmu halimun, bohong lah. Ilmu debus, bohong. Ketika ada dipukul dengan golok, buat batenan atau kuat. Ya, sebab ada jin yang menghalangi, menghijab. Coba Bapak baca doa. Ta'azzatu bil izzati wal jabarut ta'assabtu bil hauli wal quwwati wal malakut. Wa tawakkal alladzi la yamutu wa huwa al-qadir. Jebret, buntung teman. Dulu ada di mana di Bro. Anang, jebret gua. Nang, itu teh ya jinan. Tuh ayah apa di mana tengah ngap jin. Iya, kamu nggak merasa, tapi itu jin. Namanya jin asror yang merahasiakan hijab. Sok ko abdi, sok. Pak Ustad coba, sok. Kelah tongko bedog ripuh teh mesti paeh. Kawe itu abdi hukum polisi kan paemanya. Ku peso ya. Seret, kau, Ustaz mah licik baca doa, kemau urang, ya tak ayah jurus jeblagnya, apa namanya, aso jeblag, abdi di masjid, Pang Ibing, beres sholat, tiba-tiba orang pada jeblag, pemuda tuh, hiji kopatan, jeblag, kabli ningali, Ustaz, kapayun, ada kerjaan itu teh, Ustaz kapayun. Sak Ustaz abdi tenggel kumaha teh? Nya tenggel we ku Ustaz.
Ada mah bisa gitu mah. Sok sampai Ustaz deh. Bener ya? Sudah cuki ya. Oh, bismillah. Tadi tak aja seperti itu. Jebret. Dayak. Gelang. Aing labuh. Pak Asep mah licik maka jawab maca doa. Tong hari gini dengan jalan mah mam gak maca doa. Nah, itu ilmu. Jadi itu kadang-kadang itu. Kadang-kadang bisa kadang-kadang. Lain dengan silat, karate judonya. Itu mah kadang-kadang. Munjina bager. Gila tuan mah. Munjina lumpat. Jadi lumpat ke halajina baca doa. Itu ilmu apa ilmu? Yang ketiga ilmu nubuah, ilmu nabi. Apa itu ilmu nabi? Disebut juga ilmu risalah. Risalah, rasul atau nubuah, nabi. Apa itu? Ialah ilmu tentang nilai. Misalnya, aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Soal mode mah bagian bapak itu mah. Bapak nyun mode pakaian perempuan, gaya anu hek bae sampai detik. Tapi nilainya jangan berbuka aurat. Buat rumah, tapi klosetnya jangan menghadap ke kiblat. Nilai bentuknya kloset, terserah arsitektur bagaimana interior. Apalagi bapak mau belajar, yang penting belajarnya ya belajar. Kalau mau belajar baca doa dulu, sholawat dulu macam-macam, baru belajar. Nah, sekolah belajar dengan pakai infokus, pakai mic, itu mah terserah aja. Nabi hanya nih, gitu. Bapak-bapak sebagai ustadz itu warasatul anbiya. Jadi bapak itu sebagai pewaris Nabi. Kalau bapak mau ngajar agama, pakailah warisan Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh mengajarkan di luar itu. Tiba-tiba bapak pokoknya nama ayeuna nama kalau ingin bahagia sok biridkeun. Saumna saum kelahiran. Tanggal berapa lahirnya? 16 bulan Juli tahun. Nah, tiap tanggal 16 Juli sok. Saum sunat. Bakal beunghar. Ustad cek sa ustad teh. Nyesok abdi. Aya hadisna enggak ada. Enggak mau saya. Enggak mau ikut ustad. Kenapa? Aku kan guru. Pak ustad teh ulama. Tidak boleh ulama menyampaikan di luar ajaran Nabi walaupun cek ustad bagus. Itu. Ustad ulah sembarangan. Saya orang ngomong sagenahna di akhirat nanti. Siksa ustad balik ribu di file 2 kali lipat. Dibebek, dihancurkan. Abdi teh ustad malaikat. Wes ya. Ustad nama mana? Nah, jadi itu kita tanggung jawab ustad. Tanggung jawab intelektual. Sama sih dengan ilmuwan juga. Ilmuwan juga nggak boleh mengajarkan ilmu astronomi misalnya seenak sendiri, nggak bisa. Apalagi ustaz. Bisa bid'ah, bisa hurafat. Apa sekalian sudah dengarkan tanggal 6 April itu hari nelayan. Itu Nyi Rokidul muncul ke permukaan. Maka bapak sekalian para nelayan siap-siap ya melemparkan kepala kerbau hitam ke tengah lautan. Tuh kepala kerbau itu dihias di bunga-bunga, bupati hadir, orkestra hadir. Melempar kepala kerbau. Bismillah nama. Karena akan datang rezeki yang lebih banyak kelaikan. Cek saha ustaz. Dina buku kasunaan teu bisa ustaz. Teu syirik. Maka syirik itu sama dengan mendahului Tuhan. Kawas tahu soal-soal gaib wae. Kan yang tahu soal gaib hanya wa ma ya'lamul ghaiba illa Allah. Ustaz, kadang-kadang ustaz dipaksa. Sana minta. Sana minta. Ajis. Ustaz Ajis sumpingnya karena acara
Acara naon? Biasalah keagamaan bersama. Dur ngadoa. Yo, mulai ngadoa di Hindu dulu. Ya, Hindu dulu. Udah ngadoa dengan dewa Wisnu, Brahma, Wisnu, Siwa, lalala. Terus orang Buddha berdoa Amitabha, Amitabha. Orang Kristen, ya Tuhan, Bapa yang di surga. Terus Bapak, Robana Atina. Cek malaikat aing lieur. Aing mah dibiasakeun itu teh di mana-mana. Ustaz mah enggak boleh. Kuat mental eta lepas diberi duit samiliar. Keur boga hutang deui. Can bayar, budak kuliah can dikabayar, diberi samiliar asa baca doa 3 menit. Aduh, ieu tah gogoda ustaz teh, Pak. Ustaz digoda ku awe gitu. Ya, ku duit mah unggul. Tapi aya ku duit unggul, awe unggul. Eta mah teu ceureuh. Jadi ustaz teh lain meunang amplop buku tapi godaanana. Kadang-kadang ustaz sakedap ustaz. Dia seorang Cina. Cina itu apa agamanya? Kebanyakan Konghucu. Dibawa si murid teh si anak buah teh pengajian majelis taklim teh. Asal lagi kikiran. Dibera 200.000 ewang. Ustaz dikasih artos tarima geus loba ngomong. Pan ieu mah agama batu, heukeun bae tobat ka Allah. Kena we tobat geus milik manehna. Gitu ya. Ulangi. Yang ketiga apa ilmu? Nubuat. Jadi ustaz tidak boleh membuat rekayasa agama. Bid'ah hurafat harus dibuat. Kalau ada masyarakat yang begitu dan ku ustaz tidak digenggerekeun, maka ustaz itu di akhirat nanti tidak akan pernah meminum telaga air Kausar. Ya malaikat, aku ingin minum telaga Kausar. Eueuh maneh. Aku ustaz. Maneh. Anak buah loba ngalapkeun teu ceureuh maneh cicing wae. Tapi kagok tah eta kagok teh. Kagokan. Wah, jadi ustaz teh sigana enak teh nya, tapi tantanganna wah. Ingat gak doa? Ya, dulu ada seorang ulama namanya Bal'an bin Ba'uroh. Zaman Nabi Musa. Datang orang kafir membawa sekantong uang emas. Ya Bal'an, ini uang emas, sekantong untuk Anda. Dia diam, sekantong uang emas. Apa yang kau minta? Sekarang Musa lagi menyerang ke barak lawan, kepada kami. Tolong doakan agar Musa tersesat. Tidak, aku tidak mau sogokan, riswah, haram, bawa pulang. Dimarahi. Kembalilah ke pemimpin, dia nggak mau. Datangi istrinya. Ke istrinya. Ibu, ini ada sekantong uang emas. Untuk siapa? Untuk ibu. Benar? Iya. Tapi ada syaratnya, Bu. Apa? Tolong bujuk suami ibu agar mau berdoa supaya Musa tersesat. Gampang. Awet gitu, gampang. Terus ke suaminya ngomong, Bapak, tidak. Itu uang dari orang kafir. Bawa pulang. Pak, jangan begitu. Kabamah tegalap. Mama marido jeung Bapak hidup sengsara. Orang lain mah kuning, emas-emasan. Mama mah hidung kapanasan. Bapak teh ibadah terus tiap hari. Belum pernah berbuat dosa. Bukan kata-kata Bapak sendiri kalau berbuat banyak amal tuh menghapus dosa. Coba tuh Pak, enak sekali berbuat dosa Pak. Sikap pikir. Iya juga kamu. Hanya berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Musa tersesat. Dikabulkan Musa tersesat. Ketika dia mau tobat, dicabut nyawa malaikat Ajroil. Mati suul ayat. Kadang ceramah ujungnya suul hati. Kalau muda mah garaga, sarang udah tua terus masih garaga. Geus umur kolot, majikan geus maot.
nafsu gede kene ayarana pulang pangaosan teh Ustad mampir dulu tuh ke Bobi Abdi hatur nuhun hatur nuhun teu tilu salasa teu jadi kaopatna lebet ka rumah sih janda eta bukan janda teman punya suami berangkat ke Jakarta Senin pulang Sabtu hatam malam Selasa kan aman ternyata berbuat zina di luar dugaan suaminya datang pulang ayah sepatu di luar curiga dikedor mah buka si Ustad kaget dan tak pernah saya sekarang akhirnya dia ngajul ternyata sawah kecebuk si bapak bawa anjing Bobi dikejar benang atuh nah si Ustad beja siapa ya udah tapi orang tahu itu orang depan pak akhirnya dia di out ke Jampang Kulon salah sih data hate iman si eta teh imi si imi teh iman hate nama iman dan si imi teh iman pak geus kusogokan ustad mah nya terus diberi duit itu ku awewe macam-macam kadang-kadang di ustad deui bentrok pengaruh perebut pengaruh dijaga ilmu iman dikuatkeun akhlak disempurnakan bagi ustaz mah jangankan berbuat maksiat minum aja duduk berdiri wah di komentar ibu guru kenapa ibu guru minumnya sambil berdiri cek budak teh oh iya ibu guru lupa kok ibu lupanya sering tinggal lah pokoknya tinggal enak oke yang ketiga ilmu apa yang keempat ilmu malakut ilmu malaikat tiap malaikat beda-beda ilmu Jibril ilmu tentang pembagian wahyu Mikail tentang rizki ya Ajroil mencabut nyawa itu pada nggak tahu siapa daerah mana yang hari ini dapat hujan yang tahu hanya Mikail siapa yang hari besok akan mati yang tahu cuman Ajroil kita nggak tahu ustadz jangan sok tahu dokter jangan sok tahu bapak ini hidup paling 3 bulan lagi dokter apa itu lah setengah jagonya jangan begitu paling begini hasil penelitian saya sebagai dokter banyak organ-organ yang sudah malfungsi ini kemungkinan paling kuat 3 bulan masih hidup di luar 3 bulan Allah alam saya nggak tahu itu ya itu atau pasiennya saya diabetes alhamdulillah setelah makan obat ini saya jadi sembuh itu syirik jangan begitu alhamdulillah syariatnya gara makan obat ini saya sembuh hakikatnya hakikat jangan dibuang aduh syariatnya kalau tadi malam nggak ada anjing saya kecurian hakikatnya ada itu syirik apa tadi kalau menghilangkan Allah disebut dengan syirik asbab nah atau tadi semua jamaah kita lebih taat kepada kita daripada kepada Quran dan Sunnah kalau begitu syiriknya syirik arbab lebih menghargai guru ketimbang Al-Quran dan Sunnah arbab. Yang ketiga syirik andad lebih mencintai sesuatu daripada Allah. Boga motor anyar ngadi usap di lapan us adan ge hayo syirik andad. Syirik lebih cinta kepada sesuatu daripada kepada Allah. Jadi ada syirik apa tadi? Sebab syirik anda arbab ya pada guru. Yang ketiga syirik anda. Yang keempat syirik agron itu beribadah punya 2 tujuan. Pak mau kemana Pak? Saya mau ke haji.
Apa tujuan Bapak ke haji? Supaya dapat ridho Allah dan nyaleg saya lancar. DPR saya lancar. Nah, itu nggak boleh. Agro namanya. Ya, ibu saum apa? Saum Nabi Daud. Apa tujuan ibu saum Nabi Daud? Satu, ridho Allah. Kedua, supaya langsing. Udah setahun puasa, langsing, eureun. Itu syirik agro. Hati-hati. Hilang pahala. Oke, yang kelima apa tadi? Ilmu jabarat, ilmu Allah. Siapa di antara ini yang akan jadi ustadz ternama? Hanya Allah yang tahu. Siapa di antara ustadz ini yang akan masuk surga Firdaus? Hanya Allah yang tahu. Tapi ada Nabi buka kunci. Kalau ingin masuk surga Firdaus seperti aku dengan seperti ini, maka ada dua. Satu, siapa yang menjadi kafil anak yatim. Ya, anak yatim. Pokoknya kamu sekolah, biaya sekolahmu aku tanggung. Yang kedua, ngurus janda sepuh. Kalau bapak janda sepuh, itu dapat pahala. Surga Firdaus. Janda muda mah henteu. Janda muda mah banyak subsidi. Jadi, di kita kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada ustadz yang sok tahu. Ada sebuah kisah dikisahkan oleh Pak Harun. Para santri nanti sore jam 4 akan hujan besar. Tapi mama, ini kan musim kemarau. Pokoknya hujan besar jam 4. Ya sudah, anak-anak tidak boleh bertanya jawab lagi. Masuk ke kobong masing-masing. Pas jam 4, pas ke hujan. Anak pada kumpul lagi jam 4 lebih itu di teras. Datang mamanya, ada apa kamu? Mama, kata mama hujan jam 4, sekarang ini nggak jadi. Kan datang wangsit baru, hujan nggak jadi. Ayah, alasan ada. Nah, kita nggak boleh begitu. Paling begini, ini mendung nih. Insya Allah hujan. Bukan pasti. Insya Allah hujan. Aduh, PKU berduaan nih. Pasti bogoh ya kamu. Pasti kamu nikah dengan dia. Belum tentu. Kelihatannya kamu dekat dengan dia, suka sama dia. Mudah-mudahan nikah gitu. Ya, bukan memastikan. Memastikan bagian siapa? Nah, banyak ustadz yang overlapping, yang outside, lebih cepat dari Tuhan. Saha nami teh? Abdi Nina, aya naon Nina ka dieu ka mama. Abdi teh yang nikah. Terus usia 37 mah can nikah. Yang nikahnya keke. Mun teu salah mah dina ping-ping neng sebelah kanan aya karang. Si mama kok terang pas nolong wae. Bila ku mama noong. Sok buka. Yung ka WC. Pasti buka teh. Aya dina naon? Dina ping-ping teh apa tadi? Karang. Mama kok bisa tahu? Kan aya bisikan ka mama wangsit. Nah, mulai percaya jalan matanya. Percaya, bagaimana nggak percaya? Padahal baru ketemu. Sebutkan ada sesuatu. Nah, hati-hati jangan sampai offset. Ya, memang ada ilmu Allah 3 yang diberikan kepada manusia. 3 ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. 1, yang kedua firasat, yang ketiga gnostik, kasaf. 1 intuisi, kedua firasat, ketiga kasaf. Apa itu intuisi? Intuisi itu kebenaran kata hati. Kenapa? Karena
pengalaman berulang-ulang. Ulangi. Kebenaran kata hati karena berulang. Misalnya ada orang ke rumah bapak. Begitu datang, Assalamualaikum Pak Haji. Si ganu akrab. Cium tangan, cium pipi. Wah, rawasnya Pak Haji mah lega anak-anak. Ketamana saya. Tah, muji-muji kieu ujungna. Bener teh, kadang-kadang. Itu namanya intuisi. Pengalaman berulang. Yang kedua adalah firasat. Ialah kebenaran kata hati yang datang tiba-tiba. Semacam ilham. Saya naik bus ke Pelabuhan Ratu jam 10:30. Begitu naik bus, terasa ka dieu teh. Busnya teh eunah di Jakarta teh. Ada apa ya? Ada apa ya kok enggak enak? Saya nggak jadi naik. Pak, balik ke mana Pak? Turun deh ya. Kunaon Pak? Saya nerangkan. Termasuk logika. Karena ke hati masuknya. Saya udah pulang. Kata istri, Pak, kenapa nggak jadi berangkat ke Pelabuhan Ratu? Nggak enak hati. Saya berangkat udah Jumatan. Ternyata bus yang tadi itu jungkir. 8 orang meninggal dunia. Untung aing naik bus eta. Firasat namanya. Ya. Yang ketiga, kasyaf. Apa kasyaf itu artinya? Terbuka tirai. Terbuka tirai. Saya bagi orang yang sangat soleh. Gini. Ada cerita, namanya Pak Ahmad Juwaini, Ketua DKM Anur, Sukabumi. Dia itikaf itu 3 bulan. 3 bulan. Sepanjang bulan, penuh bulan puasa. Itikaf dia. Buka di sana, sahur di sana. Selama 14 tahun. Ketika dia sakit di rumah sakit Ashifa, dia hampir meninggal dunia. Dia terbaring, dia merem, sambil merem dia. Tuh si Lela anak kita turun dari bis kota, mau terus naik angkot, mau ke rumah sakit ini. Kata si mamahnya, Pak, tidak, Lela mah tidak cuti, dia kerja di Pertamina Balikpapan. Tidak, Bapak lihat baru sampai merem dia. Tuh Lela masuk rumah sakit ini. Gitu. Pak Eling. Bapak Eling. Terus saya masuk ke kamar kita. Datang. Assalamualaikum. Datang itu. Ramai merem. Kita ikut ngadik-dik. Ayah saya pun seorang ustaz begitu ke rumah. Gimana ustaz nggak guru ngaji. Ustaz namanya. Gitu. Guru ikut ke ustaz namanya. Gitu. Jadi itu namanya gnostik. Ya. Nah, kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman adalah kamu berwasiat kalau kepadamu datang tanda kematian kan? Kutiba alaikumul wasiyah idza hadara ahadakumul maut. Itu wasiat karena apa? Si bapak rek maut, gitu ya. Kesini sayang. Papa perasaan gak lama lagi. Pokoknya kalau papa meninggal dunia, urus anak-anak ya. Mama kan masih muda. Boleh nikah lagi, Ma ya. Tidak, Papa, tidak. Lain-lain gak laki. Sehingga si ibu mau meninggal. Pak, Mama gak kuat. Papa pesannya nanti kalau Mama meninggal, Papa jangan nikah lagi. Lah kita cicing ya, kemana? Rumah aing. Maut kayak gitu. Beda. Ari perempuan emang gitu, lamun tinggal maksud kita ngurusnya anak. Laki mah mun laki perempuan maut ngurus istri baru. Kan gitu kata Al-Qur'an ge. Nah, Zuyina sih, Minanisa dulu, baru Balbanin, baru anak ya. Hari perempuan mah, kenapa di sorga itu hanya bidadari ya,
Kenapa nggak bidadara laku bagi bagi perempuan apa? Perempuan mah nggak ada bidadara. Sebab laki-laki mah kebutuhan pertama itu apa? Perempuan. Kebutuhan perempuan mah yang pertama apa? Duit. Oke, itu dua ya. Ketiga, hujan ya. Oke, yang ketiga. Oh, sepatu ya. Mengapa kalau hukum naik gampang tempel. Beras sepatu basuh mah. Kalau putus sadayana Pak. Kalau sadayana itu anu kabasuhan. Bios palana seueur. Gitu lah. Karunya basuh keceprekan. Oke, kita teruskan ya sambil jalan. Sekarang nomor 3. Akhlak Ustaz. Akhlak Ustaz. 1. Tiada malam tanpa tahajud. Jadi tahajud teh sunat sih, tapi bagi Ustaz mah anggap wajib. Ya, anggap wajib bagi Ustaz mah. Itu tiada malam tanpa. Jadi kalau ada Ustaz tidak tahajud, omongannya tidak akan tidak akan berbobot, tidak sakila, ngambang, tengenaheun dilingkeun lagi. Gak kelihatan ini orang suka tahajud nih. Ini Ustaz ngomong unggul nih, omdo nih. Karena jamaah itu kelihatan. Jangankan jamaah, kita pun ceramah teh. Asal kurang pas kayak nama. Tahajud tadi malam kurang mantap sih. Itu. Tiada malam tanpa tahajud. Kedua, tiada hari tanpa sidqah. Berapa aja lah, apalagi subuh ya. Tiada hari tanpa sedekah, tanpa sidqah. Sidqah itu dengan apa sih? Satu dengan harta. 2, kuasa. Kalau punya jadi wali kota, jadi bupati, SK-nya itu bisa jadi sidqah kan? Ya, pengajian maghrib, sidqah. Yang ketiga dengan ulangi lagi, tapi apa? Dengan harta. 2, kuasa. 3, karsa ilmu, kemampuan otak. 4, tenaga. 5, doa. 6, sapa. Ibu, bade ka mana ibu? Bade ka masjid, bade pengawasan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing sehat Bu. Sapa. Itu apa tadi? Harta, kuasa, tenaga, doa. Karena apa? Dalilnya ya, anfiku mimma rozaqnahu. Infakkan apa yang Allah rizkikan kepada kamu. Rizki itu 6. Oke, teruskan. Ulangi. 1 apa tadi? Tiada malam tanpa tahajud. 2, yang ketiga, tiada hari tanpa baca Quran. Bagi jamaah, seayat 2 ayat, bagi ustaz mah beda takaran, beda dosis. Kalau dia kurang baca Quran, entah secara kualitas atau kuantitas, tengenaheun ngadengkeun ceramah ustaz. Yang keempat, ya, tidak kurang beristighfar 70 kali sehari. Kita kan banyak dosa, istighfar terus minimal 70.
Jadi kalau beres tahajud misalnya astagfirullah, bisa astagfirullah, bisa astagfirullahaladzim, bisa lebih banyak lagi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, al-qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 70. Yang kelima, membalas setiap sikap buruk orang lain dengan sikap baikmu. Membalas sikap buruk orang lain dengan sikap baikmu. Dihina, puji ke orang teh. Ustaz mah kampungannya sifatnya teh. Ustaz, saya mah kampungan, mohon neng mah kotaan. Kotaan mah gelo tara balik-balik ka ieu mah. Ya, cemberut, senyum. Merepan, ajak berkelahi, rangkul. Pelit, kasih. Nah, saya punya Ustaz Miftah Barid. Ustaz Miftah Barid teh lagi di jalan, ada orang dari Cirebon. Ustaz Miftah, mohon, abdi di Cirebon. Oh, aya naon, Pak? Ada bade angkat pisan ya. Iya, Pak, cenah abdi teh gaduh ongkos, ada gaduh modal. Ya. 1 juta nyuwunkeun lah abdi. Alah, 1 juta. Akang punya artos ya. Dipasihannya 150.000. Iya, aya sakieu. Teh nuhun teh naon ini di mah teh. Nga SMS. Dasar Ustaz pelit. Dasar Ustaz pelit. Jelema teh dibere na. Ya eta mah teh ngambang. Jadi Ustaz mah harus korek ceuli. Wah, si Ustaz korupsi. Wah, ngabangun masjid sabaraha uang di masyarakat. Berapa yang nempel? Aku masih ya. Nah, kadang-kadang jamaah kita ada 4. Ada pelopor, ada follower, ada komentator. Ustaz isalah lepat neskil gitu. Yang keempat provokator. Wah, si Ustaz eta. Nah, menghadapi itu begitu, Pak. 1000 jamaah, 1000 karakter. Lamun saya pulungan manggeus lah. Ulah pulungan Ustaz. Dia Bapak dihina, puji. Bapak dicambrutin, senyum. Bapak dipelitin, kasih. Bager we urang, sok rek naon deui, Kang? Pak Asep, gelo heukeun we. Abdi macam pernah sebut gelo. Nabi disebut Majnun. Abdi macam pernah sama hidup sebut gelo. Ustaz Asep gelo sia. Nabi mah pernah dikitukeun. Adi mah can pernah. Adi mengajar dipakasih amplop. Nabi mah henteu. Jadi mun bapak pengajian biasa bere 500.000 di pasien 150. Pas dibuka teh. Jauh-jauh 20.000 bensin teh cukup, Pak. Wah, aing makanya deui. Anu kitu moal menang pahala. Ngabring ka surga, dia mah singkirkeun ke malaikat. Ya malaikat, aku pendakwah, bohong maneh. Karena uang kamu. Mata abdi mah abdi Miftah Barid diundang ka masjid leutik ge daek we. Kenapa? Sieun. Da Allah ngatur rezeki banyak. Kadang-kadang disangka gede, ternyata kecil. Disangka kecil, ternyata gede. Pokoknya beda. Ya. Kadang-kadang pas dibuka teh amplop kosong. Kadang-kadang dibuka teh bon. Salah mikeun. Oh, abdi ge kamu abdi mah aya khutbah nikah. Oh, rame teh. Minta lagi jauh sebelumnya. Cerewet minta teh. Udah beres nikah, ke waktu nikah tidak ada si orang itu teh yang ngomong begitu teh. Perempuan. Saya pulang ka supir teh diantarkeun. Pir berarti saya mau beli sesuatu di pasar baru. Turun teh. Kemana? Mana kita bawa duit orang teh. Coba teh mere deui. Alah, itu kemana? Terjadi. Itu teh, Pak, kunaon we deui?
Gitu. Temasihannya. Iya. Pernah ke Cililin diundang. Cililin, nomor atas sering ke saya, sering minta duit. Pak Ustaz, ceramahnya Cililin ya di lapang atau wah rame mauludan. Rame. Ari beres ceramah teh pada parula we kabeh hiji-hiji teh. Abi teh sorangan we diuk dina bangku. Oh, ari saya yang salah pulang. Ada yang bawa kendaraan dan jemput teh nya. Pas pulang biasa salah. Nu wadang abdi pulang ti heula. Pak, ti payunnya Aisyah. Aing tinggalkan diri sorangan. Oh. Untuk yang bageun, Bapak bade ka mana? Adi bade ka Bandung. Sareng pasang abdi Pak abdi ka Bandung tuh ayo. Ustaz Saiful Abdullah. Makan we tah. Kan laparnya da teu mau duit ya, da teu dibere duit teh. Hanya apa coba? Bu, ieu puntennya jam tangan abdi simpen di dinya. Ibu abdi kaji lah. Karunya tuh. Saiful Abdullah. Pak Sadudin kaca pelarang ceramah, tidak beri duit, dia ke samping kan teman duitnya, apa naik mobil truk kapur, tak kiai, dolim sih ya, dengan air duit di jamaah loba, air diberi duit ke kiai, mau poho teh anterkan atau kancangnya, dia mengantarkan tuh, coba, Ustadz Yusuf. Si Imam Hanate Pak dia punya pekerjaan minta uang untuk beli beras. Kemah tidak punya uang nanti ya jam 9 malam ya ceramah di UPI di mahasiswa. Pas pulang gak dikasih duit, dikasih jam dinding. Pak mana uang teh? Saya jam dinding mah sangu jam dinding. Aku udah siap gitu Ustaz mah. Lain kenal wuku. Nah, kalau kamu ustad menarifkan harga 20 juta, 30 juta, tidak masuk dalam referensi saya. Jadi ustad mah siap dakwah, bukan siap nengan duit. Ulah jangan sampai pekerjaan ustad tuh dianggap sebagai tukang jahit. Ulah mudah gitu lah. Jadi harus siap ustadnya. Aya ilmuna, aya siap mental. Ulangi, tiada malam tanpa tahajud. Harus ya, kerjakan ya. Yang kedua, hari tanpa sidkah. Sidkah ya, berapa aja lah. Dengan apa saja. Yang ketiga, baca Quran ya, hati-hati. Yang keempat, tidak kurang istighfar 70 kali. Yang kelima, itu teh amal tambahan. Amal wajibna mah salat duhur, asar, puasa, haji. Tapi tambahan. Lamun jelema geus bisa kitu, sebab kalau orang sudah tahajud dan saum sunat, dijamin dia tidak munafik. Bukan ustaz munafik. Kalau orang masih berat salat subuh dan tidak pernah saum sunat, itu masih mungkin dia munafik. Salat subuh berat. Puasa sunat gak pernah, masih mungkin dia munafik. Tapi kalau sering saum sunat dan sering tahajud, dijamin tidak munafik. Kenapa? Sebab orang munafik hanya beramal kalau ingin diketahui orang. Orang tak saum sunat mah orang tidak tahu kan. Yang kedua, tahajud orang tidak tahu. Ya, oke, cukup ya. Itu akhlak, iman dan amal. Boleh ya? Ilmunya tadi ya, imannya dikuatkan, akhlaknya yang tadi yang 7 kali. Silakan, mengatanya. Baik, ada yang mau bertanya? Waktunya atas 10 menit. Tangan dulu. Ya, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Irfan Pak dari Kecamatan Panjang. Di kamera dulu.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzi, perwakilan dari Kecamatan Panjaidekan. Mau bertanya Ustaz, terkait 3 ilmu Allah yang diberikan ke manusia. Lebih ke ingin mengkonfirmasi lebih jauh tentang firasat. Itu jelasnya bagaimana memvalidasinya ya Ustaz? Bahwa itulah ilmu Allah yang sampai pada kita. Ya. Oke. Pulang dari ITB, pakai mobil sendiri. Dia cepet-cepet ingin ke stasiun. Tapi jalan Taman Sari ada perempuan nenek lewat. Tahun apa? Ada, ini cepet dong nih, aku segera nih. Laun senyum aja. Wah, akhirnya sampai ke ujung pabrik. Akhirnya ternyata ada pohon yang tumbang, pengasnya. Wah, aduh, untung si nenek mencegahnya. Juga firasat. Dalam bentuknya pasti disalib si nenek itu. Ya, itu disebut dengan firasat. Saya mau ke Aceh. Pesawat dari Cengkareng jam 7 jam 9 hari Jumat. Kata Pak karyawan itu Pujang, Pak Sep berangkat jam berapa? Saya ragu-ragu. Pak Sep jam 7 ya? Oh iya, saya juga pilih jam 7. Saya ingin jam 7, pilih jam 9. Hanya saya naik pesawat dari Cengkareng ke Medan ke Aceh. Sampai di Aceh jam 11. Kata teman-teman, Pak Ustadz, selamat. Ustadz selamat. Saya dirangkul pada nangis. Ini ada apa nih? Kok nangis tidak seperti biasanya? Ustadz nggak tahu apa. Ustadz pesawat jam 9 dari Cengkareng ke Medan menabrak Gunung Sibolangit, 360 penumpang meninggal semua Ustadz. Alhamdulillah, untung naik jam 7. Saya dirasa. Tepuku kemenrangan ada apa emang? Tidak bisa diterangkan. Ada lagi, seorang ustadz punya anak perempuan cantik. Dilamar oleh seorang laki-laki, gagah laki-lakinya, mobilnya ganti-ganti, kaya. Kata si bapak teh, bapak mah nggak setuju. Bapak kenapa sih alasannya? Apa ya alasannya? Jelaskan dong Pak. Si bapak bisa nerangkan dengan ini, karena hanya pada hati kan? Karena pada mendesak, hanya terima. Jalan ke rumahnya di aspal. Hari Minggu nikah, tanggal 10 Agustus 82 gitu. Rame nikahnya, hari Minggu itu. Pas malam Senin, datang polisi, tentara 2 truk. Dijemput, atau ternyata badog, gembong, itu gembong Senin. Kata tuh kan, cek bapak ke ulah. Bapak ulah tidak nerangkan. Ya gak bisa dari dianya, bukan di sini ya, bukan di otak. Ya. Yang ketiga apa tadi? Kasyaf, gnostik itu mah susah, ada gimana? Mati Allah pasti anak. Bisa begitu kalau kita soleh. Berarti mah tong diajar mau kita mah soleh apa? Soleh pasti akan terima. Tapi kalau nggak soleh mah, kita minta mau dibikin. Oke. Baik, berikutnya masih ada. Ya, silakan. Atau ke depan dia supaya mic-nya. Ya. Dekat. Maju. Terima kasih. Bismillah, langsung saja. Saya Mehmet dari Biji Biru. Nah, sebenarnya lanjutan dari pertanyaan Kang yang tadi. Di tradisi Jawa itu ada yang namanya potongan. Bahkan juga ada tabel. Di pesantren kami juga dulu pernah menjumpai itu. Perihal kalau hari Jumat jam prembon. Hari Jumat berangkat jam sekian.
Apakah itu juga termasuk bagian ilmu Tuhan yang 3 tadi? Apakah itu kasar, kemudian intuisi, dan juga satunya lagi firasat? Karena kenapa? Karena itu juga disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu kita. Bagaimana akulturasi budaya, akulturasi agama terhadap budaya yang ada ini, dan bagaimana solusinya kalau itu benar? Terima kasih. Kalau sudah disusun begitu, berarti bukan ilmu hati, tapi ilmu rasio kan. Sebab ilmu hati mah ada susah, tiba-tiba datangnya. Kalau disusun, berarti ada rumus, berarti rasio. Ada sih benarnya, tapi banyak tidak tepatnya. Sehingga para ulama sebagian mengatakan jangan pakai ilmu itu. Nah, sebagian ada masih pakai. Kalau saya sih ilmu dari Allah mah sifatnya langsung ke hati. Kalau ke sini mah rasio pakai rumus. Kalau rasio mah kadang-kadang tidak. Bahkan tadi hasil hitungan meteorologi ini hujan mendung akan hujan, tapi pasti enggak? Tidak, apalagi yang begitu tadi. Ya, ada benarnya, tapi sering salahnya. Coba aja praktekkan. Ya. Oke, teruskan itu penonton ibu dulu. Baik, silakan. Maju, biar. Tolong pakai kertas. Tadi disebutkan ada 3 ilmu Allah yang diberikan kepada manusia, tapi di kalangan anak muda tuh banyak banget yang mempercayai orang-orang yang mata batinnya atau indera keenamnya kebuka. Itu termasuk syirik atau enggak? Dan ketika kita, kalau seandainya memang kita tahu itu syirik dan teman-teman kita yang tahu, mereka percaya bahwa mata batin atau indera keenam itu kebuka, bagaimana cara kita ngasih tahu mereka gitu? Saya sebut dengan indera keenam. Kalau mengakui ada indera keenam, ya, tapi ini harus hati-hati. Masalahnya mana yang ilmu Allah, mana yang bukan, susah membedakannya. Nah, kayak si mama tadi, nanti sore jam 4 akan turun hujannya tak? Nggak jadi. Diralat si mama katanya gitu. Karena juga dokter tadi ini ada kesempatan hidup sampai 3 bulan lagi, ternyata itu pakai hitungan kan? Hitungan bagaimana organ mata, saraf, jantung dihitung semua. Itu pun masih tidak pasti. Nah, anak-anak muda banyak datang. Pak Kiai, abdi teh can dapat jodoh. Siapa nama kamu? Saya Susi. Tinggal di mana? Cibarengkok, Sukajadi. Oh. Tah neng katinggal ku bapak tah. Ternyata neng teh pernah nolak cinta seseorangnya. Oh mohon, si Parmannya. Oh mohon. Tah, dia terdendam kan neng. Terus dia melemparkan gunting patah ke sumur neng. Jadi neng keputus perjodohan. Bisa begitu, bisa benar. Sampai ada bisikan jin. Jangankan jauh-jauh, si Ade hilang motor di depan sekolahnya. Datang ke dukun, orang pintar, orang pandai. Ini yang ngambilnya nggak jauh-jauh nih, orangnya tinggi hitam berkacamata keriting. Oh si Eta, bener tempat. Wah dukun dicetul. Nanti hilang lagi si bapak Neri, hilang lagi motor teh. Waduh, ya, minta lagi ke jin. Dia merenung, datanglah informasi dari jin. Di mana rumahnya? Ternyata bukan jin Kopo, jin Cimahi yang datang. Jin dia sok tahu si kaura, sok tahu. Jadi kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa nggak boleh? Itu kan benar, kata Rasulullah. Ya, sekali-kali benarnya, tapi sering-sering salah. Jadi bukan tidak pernah benar, tapi suka
bener kan sering salah nama orang itu gimana? Bisa orang husnudul ke orang lain ya. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang bener deh, namun harus hati-hati. Hitungan apa? Rasio atau apa? Ya. Oke, jangan sampai justru banyak terjebak dalam hal yang salah-salah. Walaupun sekarang diganggu oleh anak muda. Ada ilmu bukan soal banyak pengikut ya. Ilmu soal validasinya. Oke. Baik, sekali satu lagi terakhir. Silakan maju. Terakhir. Itu ya boleh. Cepat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kiai, saya Ahmad Qasim, utusan dari Kecamatan Antapani. Izin bertanya terkait ilmu jin yang saya sampaikan tadi. Ada di antara beberapa teman saya yang jadi ahli peruqyah, dan ruqyah tersebut metodenya memang beda, karena ada yang mengatakan ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang metodenya seperti yang cukup hanya dilihat saja, ada yang juga menggunakan dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh. Nah, di antara yang dilakukan oleh teman saya ketika meruqyah pasiennya itu, salah satunya dengan cara misalnya memegang punggungnya dengan cara nah, sebetullah contohnya. Nah, maka yang dipikir itu apakah termasuk ruqyah yang diperbolehkan oleh syariat atau gimana? Terima kasih. Ya, ruqyah itu artinya mengobati, dipatuk ular di ruqyah, ya, keracunan makanan di ruqyah. Tapi sekarang mah ruqyah itu lebih ke arah yang gaib-gaib ya. Lalu ruqyah mah ada pengobatan sebetulnya. Nah, saya punya teman Ustaz Jimmy dari Gontor terus ke Mesir. Dia meruqyah. Saya ruqyah syariah, bukan kasih itu ruqyah syirkiyah. Apa ruqyah syariah? Ruqyah syariah apabila baca ayat Quran dan doa yang dibacakan sesuai dengan tujuannya. Terjemahnya sama dengan tujuannya. Tapi kalau beda-beda antara tujuan dengan yang dibaca, itu bisa-bisa bukan ruqyah syariah, tapi ruqyah syirik. Jangan jauh-jauh lagi. Si bapak mau anaknya cantik. Kalau anaknya cantik, soleh, baca apa doanya? Di surat Yusuf, surat Maryam. Surat Yusuf dibaca, ayat ada doa supaya anak-anak kasih pegang Yusuf. Ya. Ya. Kepala Yusuf. Itu kalau Yusuf, itu nggak ada ya. Ada nggak supaya anak cantik baca surat Maryam? Terjemah surat Maryam yang sama dengan doa kita. Namun anaknya cantik Maryam itu. Ya. Jadi doa itu yang lebih enak itu dengan bahasa sendiri. Kalau mengerti, kalau mengerti bahasa Tiongkok juga boleh. Tidak usah baca Al-Quran, baca Al-Fatihah untuk semua doa kan. Waladhdallin, amin. Ya Allah, mudah-mudahan anak tuh sehat walafiat dalam kandungan, lahir cantik sempurna. Itu lebih enak kepada kita daripada baca Quran, ayat hadis yang tidak pas. Apalagi baca Quran tidak mengerti. Sok siakapuan sing begitu pada kita sing suruh itu mudah-mudahan Bapak ngerti tuh untuk ayo ngadu atau ngerti. Nah, jadi bagi seorang ustaz lebih baik doa dengan bahasa sendiri daripada dengan bahasa yang tidak dipahami, bisa salah jalan. Oh ya, udah ngadu teh, ya dia tuh pangkatnya kapten. Didoakan ku si Ustaz, ya Allah mudah-mudahan si bapak ini naik jadi mayor. Tidak kapten jadi tidak sekolah jadi mayor, turun pak naik. Turun. Siapa pada kenal tiga pangkat.
Ya Allah, mudah-mudahan si bapak ini naik dari eselon 2 ke eselon eselon 1 ke eselon 2. Atuh salah bapak turun pangkat teman. Eselon 2 maka hiji mah turun. Naik hari di hiji kadua mah turun. Nah, jadi beliau ya Allah mudah-mudahan warfa'ni, naikkan pangkat saya. Berikan anak saya soleh-soleha. Jadi ruqyah-ruqyah yang tidak kita mengerti bisa-bisa jadi syirik atau bacaan dan terjemahnya tidak sesuai dengan tujuan berdoa akan jadi syirik. Tapi Al-Fatihah mah wah syirik. Sebab kata Allah, ketika orang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, aku kabulkan apa yang kau minta. Gitu. Jadi kan bagus sama Al-Fatihah plus. Misalnya gini, si bapak sakit, mari kita berdoa untuk si bapak sakit. Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Allahumma rabbanas adibil. Terus itu bagus. Lu Al-Fatihah wukul. Kan setiap bismillahirrahmanirrahim tuh banyak bismillahnya. Kalau mau keluar rumah, apa bismillahnya? Bismillah tawakal. Kalau mau ke masjid, ahli bismillahnya. Kalau mau hubungan sepeda, Allahumma jadi masa itu. Ya Allah, jauhkan kami dari setan. Dulu apa? Ulah ketiga ngadoa gitu, ada iya isa istri bukan entung ngadoa. Haram mana setan teman. Oke ya, jadi sekali lagi ruqyah yang syirik itu ruqyah yang tidak kita mengerti, bisa begitu. Yang kedua, tidak sesuai dengan bacaan dan terjemahnya tidak sesuai dengan tujuan. Yang paling aman baca Al-Fatihah plus baca doa sendiri. Kalau nggak hafal mah, Terakhir closing statement Pak Kiai. Pesan terakhir buat ini. Seorang ustadz adalah seorang yang sangat mulia. Tidak ada ucapan yang paling mulia kecuali seorang dai. Tapi ingat, dai itu harus punya bekal ilmu, bekal wisdom, bekal amal-amalan yang lain dari yang lain. Kalau orang lain tahajudnya mungkin 3 rakaat, kita mah 11. Ya. Orang lain mungkin 2 minggu sekali, kita harus tiap malam. Yang ketiga harus kesiapan mental. Dan siap mental, dikasih uang. Alhamdulillah nggak dikasih uangku. Kan ulah kapok. Oke ya, pokoknya singkatan doa akan problemnya saya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, salamatan fiddin, wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fi siratil maut, wa najatan minan nar, wa qaddan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah wa alamin. Wah, doa kamu lah di ujung ke ujung Alhamdulillah, daging semua ya. Atur nuhun Pak Kiai. Daging hungkul teh sangwan. Baik, serah dulu ya.